Ya, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruhnya yang hadir agar menyampaikan juga kepada rekan-rekan yang nggak hadir terkait dinamika XTC saat ini. Ya, tentunya banyak yang sudah paham kondisi saat ini, tapi yang saya pesankan hari ini kepada semuanya, ya, kita jangan terbawa emosi. Ketika ada saudara-saudara kita yang tentu mungkin belum paham dengan kondisi fakta yang sebenarnya, ya, ini adalah XTC Seksi Rut Indonesia. Saya katakan tadi bukan untuk memusuhi siapapun, lahirnya bukan untuk punya musuh, ya. Tapi XTC Seksi Rut Indonesia juga diciptakan tidak untuk tunduk terhadap kebohongan-kebohongan. Kami hanya ingin berbenah. Kami hanya ingin merapikan organisasi, dan kami hanya ingin memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ya, jadi ketika masih mungkin saya lihat, saya dengar, saya baca sendiri di medsos itu rame, ya, di keluarga besar kita di XTC rame, saudara dengan saudara itu ada banyak saling hujat, saling maki. Padahal belum tentu juga tahu apa yang dipermasalahkannya. Tapi yang saya inginkan untuk XTC Seksi Rut Indonesia, kita harus merangkul. Karena XTC Seksi Rut Indonesia ini lahir tidak untuk memaksa, tidak untuk mengajak, tidak ada diciptakan ketakutan-ketakutan dalam sebuah organisasi ini. Tidak ada, akan dijamin tidak akan ada intimidasi terhadap anggota-anggota. Itu jaminan dari kami sebagai pengurus. Kalau misalkan sekarang kita hidup sudah 43 tahun berorganisasi, ada yang mungkin puluhan tahun, ada yang mungkin baru 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, atau bahkan yang baru. Apa gunanya kalau misalkan kita berorganisasi tapi menciptakan musuh, menciptakan konflik-konflik? Apa manfaatnya? Sementara di yel-yel tadi, apa yang disampaikan? Siapa kita? Pejuang manfaat. Siapa kita? Pejuang Seksi Rut. Dan yang kita perjuangkan juga bukan hanya organisasinya, tapi kita perjuangkan keluarga, kita perjuangkan Indonesia. Artinya, pribadi-pribadi XTC Seksi Rut Indonesia ini harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dan tadi, hari ini, kita sudah buktikan hal-hal kecil. Kita sudah bisa memberikan bantuan, ya, bantuan untuk saudara kita, ya, atas rekomendasi dari saudara kita Kang Opik. Di sini ada rumah tahfiz, rumah ngaji, ya, yang membutuhkan bantuan. Dan alhamdulillah melalui XTC Seksi Rut dan kita kerjasama dengan hamba Allah yang mau berbagi, dan juga termasuk ada Salman Wakaf yang ikut berkontribusi, ingin membantu berpartisipasi menjadikan XTC Seksi Rut Indonesia ini jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, dan jauh lebih memberikan keuntungan yang positif bagi setiap anggota-anggotanya. Kita berbagi Al-Quran, kita berbagi buku Iqra. Ke depan kita XTC Seksi Rut Indonesia, kalian yang hadir di sini, jika ada di wilayah-wilayah kalian yang terlihat ada masjid-masjid, ya, atau rumah-rumah ngaji yang membutuhkan bantuan, tidak ada air, kekurangan air, atau misalkan pembangunan masjid di daerah-daerah terpencil, di daerah terpelosok, silakan nanti kalian pengurus-pengurus berkoordinasi dengan pengurus pusat. Karena alhamdulillah XTC Seksi Rut Indonesia sudah terus mengembangkan diri dan berkolaborasi serta membangun, ya, kolega-kolega untuk bisa menjadikan XTC Seksi Rut Indonesia ini menjadi kendaraan yang lebih bermanfaat dan bisa menebarkan kebaikan-kebaikan. Untuk berbagi hal semacam itu, berbagi Al-Quran sekian ratus mushaf, ya, Iqra sekian ratus mushaf, nanti mungkin menyumbang untuk pengeboran airnya, atau misalkan sajadahnya, atau misalkan bangunannya sekalipun, tentunya kita belum siap, tapi kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mewujudkan hal itu. Semangat, ya. Dan saya berpesan tadi masalah medsos, saya tidak ingin kalau di barisan saya dan beserta pengurus DPP saat ini
STC Seksirut tidak dibawa untuk ribut-ributan. Semangat ya. Tapi lebih fokus kepada arah dan tujuan. Menjadi manfaat. Kita tidak fokus terhadap teriakan-teriakan, suara-suara mereka-mereka yang hidupnya penuh kebencian. Semangat ya. Umur kita, sisa umur kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya paham terkait remaja-remaja, semasa usia saya sama seperti mereka, remaja-remaja masih ingin menunjukkan jati dirinya. Tapi saat itu perlu diketahui, kakak-kakak masih sedikit. Tidak ada yang saat itu tahun 94, tahun 95 ke sini atau bahkan di tahun 90-an yang mengingatkan kakak-kakak kita ke dalam hal-hal yang positif. Tidak ada, yang ada perang. Tapi hari ini 2026 udah beda. Kakak-kakaknya ini udah usianya ada yang 40 ke atas banyak, 50 tahun ke atas banyak. Lebih dewasa, lebih berpikir, ya, menegur, menasihati kalian untuk ke arah-arah yang lebih positif itu lebih banyak. Kalau dulu nggak ada, itu yang bedanya. Ya, saya rasa ketika remaja-remaja yang tumbuh dewasa kelak dan menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat dan memberikan sesuatu yang baik ke rumahnya, insya Allah orang tua kita bangga. Bagi yang sudah nikah, insya Allah istri kita mendukung nanti kegiatan-kegiatan organisasi STC Seksirut Indonesia. Ya. Sekali lagi saya ingin tekankan, jaga lisan kita, jaga sikap kita, jaga marwah organisasi kita. Jangan mudah terprovokasi. Dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tadinya ingin hadir ke sini tapi banyak kecaman, banyak intimidasi. Sampaikan, pintu di STC Seksirut Indonesia tetap terbuka sampai kapanpun. Ya. Pintu STC Seksirut Indonesia tetap terbuka tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi. Tapi ketika mereka nanti datang dengan kesadarannya sendiri, sambutlah dengan hangat. Mereka bagian dari keluarga kita, bukan musuh. Sekali lagi, kami pengurus DPP tentunya berusaha keras untuk membangun program-program, untuk membangun ekonomi, untuk membangun kas-kas organisasi. Ini kita sedang urus. Kalian sabar, insya Allah di 2026 ini ada sesuatu hal yang mungkin positif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Insya Allah di tahun ini mohon doanya. Saya meminta kepada seluruh pihak untuk selalu bersabar. Sabar adalah modal kekuatan STC Seksirut. Doni Popot disebut gila jabatan. Coba kalian jawab dalam hati masing-masing. Doni Popot kemarin sebagai ketua umum STC Indonesia 5 tahun. Apakah saya tidak berkontribusi terhadap besarnya STC Indonesia? Doni Popot disebut gila jabatan. Apakah kalian merasakan STC ini berada dalam posisi aman? Kalau saya berambisi gila jabatan, tentunya dalam sebuah organisasi atau perahu yang sedang nyaman, aman. Tapi dari mulai 2019 saya menjabat, saya penuh dengan tekanan. Saya memimpin dengan penuh dengan resiko. Saya juga penuh dengan pengorbanan. Apa itu yang bisa disebut saya gila jabatan? Justru saya, saksinya banyak, para pelopor. Para peloporlah yang meminta dan menyemangati saya sehingga saya mau memimpin hari ini untuk STC Seksirut Indonesia. STC Seksirut Indonesia bukan dibangun berdasarkan ambisi. Tapi STC Seksirut Indonesia hanya lahir untuk berbenah, untuk merapikan organisasi, dan juga untuk memberikan kebermanfaatan. Dan ini harus kita buktikan. Bahkan secara pribadi saya sampaikan kepada semua, dan selalu saya ulang-ulang, saya hanya minta waktu 2 tahun. 2 tahun saja. Dari kemarin Munas pertama STC Seksirut Indonesia hanya 2 tahun, sementara jabatan saya 5 tahun.
Ini untuk memotivasi diri saya. 2 tahun ini kalau saya tidak ada menunjukkan perubahan-perubahan seperti tadi, membangun ekonomi di XTC Security Indonesia, tentu saya nanti akan mempertimbangkan lagi jika belum terwujud, apakah saya akan berhenti atau terus lanjut. Ini saya katakan seperti ini karena apa? Karena saya ingin juga mendapatkan dukungan. Tidak bisa saya juga jalan sendiri membangun organisasi XTC Security. XTC Security lahir bukan karena ada saya yang hebat, bukan. Atau pribadi-pribadi figur yang ada di XTC Security yang keren, yang terkenal, atau yang jagoan, enggak. Tapi kami memiliki keberanian yang sedikit lebih besar dibandingkan yang lain. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil tentu beresiko. Keputusan yang kita ambil tentu harus dibuktikan bahwa nanti sejarah mencatat siapa yang akan membangun organisasinya dan siapa yang hanya berisik-berisik saja. Insya Allah dengan hati bersih tadi, bersih, kemudahan Allah akan berikan kepada kita semua di XTC Security Indonesia. Kita berdiri hari ini di tepi pantai, di tepi laut. Itu mengajarkan, laut itu mengajarkan apa? Meskipun ombak menghantam kita, menghantam karang, tapi karang tetap kokoh, tidak bergeser. Kita adalah karang-karang tersebut. Kita harus kuat, kita harus tetap semangat di tengah konflik, di tengah bentuk yang tidak kita sukai, tapi kita tetap berada di sini hanya ingin menunjukkan bahwa kita serius melakukan perubahan-perubahan. Kalau perubahan disebut pengkhianatan, maka sejarah membuktikan memang kemajuan selalu ditentang banyak orang. Kalau misalkan perubahan selalu disebut pengkhianatan, seperti saudara-saudara kita menyebut kita pengkhianat, pemecah belah, kami tentu sangat kecewa. Tapi kita harus paham, kita tidak bisa menutup mulut orang per orang. Kita tidak bisa menahan irama-irama mereka di luar sana. Yang hanya bisa kita lakukan adalah tunjukkan karya, tunjukkan kegiatan-kegiatan, tunjukkan hal-hal positif. Nanti publik akan menilai sendiri. Nanti anggota XTC di seluruh Indonesia bahkan luar negeri akan menilai sendiri. Semangat ya! Siap untuk berubah? Siap untuk berjuang? Siap untuk kemandirian? XTC Security Indonesia bersatu, berkarya, berdaulat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentu saya juga ingin berbicara dengan tokoh-tokoh, dengan ketua-ketua XTC. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya berdiri bukan hanya faktor kedekatan dengan siapapun, tapi saya di sini murni, walaupun nasab saya kembar, ya, tapi saya mencintai semua. Dan saya pesankan terkait nasab, tolong jangan terlalu ditonjolkan nasab.